Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Wah, puji Tuhan, saya ada di tempat yang indah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya berharap teman-teman juga dapat melihat pemandangan yang indah ini sambil kita menyaksikan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita juga disuguhi pemandangan yang indah, kita melihat dan kita mengagumi ciptaan Tuhan, kuasa Tuhan, dahsyat dalam menciptakan segala sesuatu yang indah, yang baik, yang dahsyat saudara dikasih dalam Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali dalam renungan firman Tuhan yang setiap pagi kita dengarkan bersama-sama dalam program Bible and Coffee saudara dikasih dalam Tuhan. Dan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sama-sama sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya sepanjang hari ini langkah kita akan dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kepercayaan merenungkan firman Tuhan. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami mengambil waktu sejenak Tuhan bicara bagi masing-masing kami, sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi hari ini menjadi pagi pertolongan, pagi lawatan, dan pagi di mana Tuhan kami mengalami lawatan kasih Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 14 dan ayat 15. Alkitab bilang begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Dan di ayat yang ke-15 Alkitab katakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah pembawa kabar baik. Kenapa? Karena jaminannya jelas. Yesus sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah menebus dosa kita, Yesus sudah mempersiapkan kita dengan Roh Kudus-Nya untuk membawa, menuntun kita menjadi pembawa kabar baik. Karena itu saudara dan saya, kita mau pastikan pagi hari ini kita adalah pembawa kabar baik. Kita bukan membawa kabar busuk, kita bukan menjadi pembawa-pembawa gosip murahan, kita bukan justru membawa roh pemecah belah, namun saudara dan saya adalah pembawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Kita memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita memberitakan bahwa keselamatan sudah sangat-sangat dekat dalam hidup kita. Kita memberitakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kita memberitakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Melalui apa? Melalui kesaksian, melalui kehidupan setiap kita, sehingga akhirnya orang melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Iya kan? Itu kan tujuannya sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga pagi hari ini Alkitab mengingatkan kita bagaimana mereka umat yang belum mengenal Tuhan dapat berseru kepada Tuhan kalau belum pernah ada yang memperkenalkannya. Bagaimana kita bisa memperkenalkannya? Ketika kita memberikan diri, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Sama kayak seperti Yesaya ditanya oleh Tuhan, siapakah yang hendak aku utus? Yesaya cuma mau bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan sampai kita bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ini aku Tuhan, utuslah orang itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diselamatkan ada misi. Saudara dan saya diselamatkan karena ada misi Tuhan. Apa itu misi Tuhan? Membawa banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Caranya berbeda-beda. Ada yang di dunia tempat dia berusaha, ada mereka yang membawa jiwa di tempat di mana dia bekerja, ada yang mereka membawa jiwa di tempat mereka belajar, studi. Dimanapun saudara dan saya berada, kita memberitakan kabar baik. Kita membawa berita kabar baik. Apa itu? Bahwa telah lahir Juru Selamat buat saudara dan saya. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, iblis mau hari-hari ini
Kita merasa nyaman dengan keadaan kita. Sehingga kita tidak lagi pergi memberitakan kabar baik. Kita tidak lagi pergi menginjil. Kita tidak lagi pergi memberitakan kasih Kristus. Saudaraku sederhana, mungkin saudara bilang, tapi pendeta saya nggak bisa menginjil. Tapi pendeta saya nggak terlalu banyak tahu firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu? Saksikan itu saudaraku. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Perkatakan itu di tempat di mana engkau ketemu dengan orang-orang, engkau bersaksi. Sehingga akhir saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti hidup kita bersaksi, bersaksi dan bersaksi. Sehingga ketika orang melihat kita, wah kok lu bisa ya di tengah-tengah masalah ini engkau tetap kuat, kok lu bisa ya, lu padahal suami lu selingkuh, istri lu selingkuh, tapi kok lu bisa tetap sukacita. Kita bersaksi bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan, kita bisa mengalami lawatan Tuhan di tengah-tengah badai hidup. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti kita adalah pembawa-pembawa kabar baik. Bahwa di tempat di mana kita berada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar dari Roma 10 ayat 14 dan 15. Bagaimana orang-orang dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya. Semua dimulai dari pemberitaan akan firman Tuhan. Saudara bisa pakai sosial media saudara. Saudara bisa pakai tempat di mana saudara bekerja. Saudara bisa pakai rumah tangga saudara. Saudara bisa pakai di mana tempat usaha saudara, tempat studi saudara untuk memberitakan kasih Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak pergi menginjil. Amin saudara. Sehingga akhirnya hari ini kita belajar. Yang pertama, menginjil, memberitakan kabar baik adalah tugas setiap kita. Setiap kita, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Orang yang hidupnya sudah ditebus, orang hidupnya sudah dibayar oleh darah Yesus. Dan Yesus bilang apa? Beritakanlah Injil. Sebab aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tugas kita semua untuk memberitakan Injil kabar baik. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita mengerti yang pertama. Tugas saya adalah pergi menginjil. Saya harus menginjil, saya harus memberitakan kabar baik. Yang kedua yang kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, penginjilan, pemberitaan kabar baik, pemberitaan tentang kasih Kristus bisa dipakai oleh siapa saja. Bisa dipakai di mana saja saudara berada. Sehingga akhirnya dimanapun kita berada tidak menjadi alasan, oh pendeta tempat kerja susah di tempat kerja saya. Saudara, kita adalah suratan tangan yang terbuka, Alkitab bilang. Iya kan? Suratan tangan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Tunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita. Dengan apa? Dengan karakter kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Sehingga akhirnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita adalah pemberita-pemberita Injil. Kita adalah pembawa-pembawa kabar baik. Karena itu persiapkan diri kita. Minta Roh Kudus tuntun kita, minta Roh Kudus ajar kita, minta Roh Kudus bentuk kita. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita dipercayakan untuk membawa jiwa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah, hari yang dahsyat. Hari luar biasa di mana kami belajar, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah pemberita-pemberita kabar baik. Kami tidak mau dipakai iblis menjadi pemberita-pemberita, pembawa-pembawa gosip, pembawa-pembawa pemberita-berita yang memecah belah. Kami adalah pembawa-pembawa berita kabar baik di mana kami sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Maka kami mau memberitakan itu kepada banyak orang melalui hidup kami, melalui perbuatan kami. Allah Roh Kudus mampukan kami, Allah Roh Kudus tolong kami di dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan memberkati. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam kami semua, saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan pagi hari ini. Kami dibekali, kami diingatkan bahwa kami adalah pemberita-pemberita kabar baik, pembawa-pembawa kabar baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau adalah pemberita kabar baik. Ingatlah itu. Tuhan Yesus memberkati.